Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Hari ini kita akan membahas tentang likuidasi secara bertahap. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang likuidasi secara sekaligus. Nah, sekarang kita akan membahas tentang likuidasi secara bertahap. Kenapa dikatakan secara bertahap? Karena proses penjualan aktiva non-kas itu tidak dilakukan secara sekaligus atau dilakukan secara bertahap. Karena penjualan aset non-kasnya dilakukan secara bertahap, maka berakibat pembayaran kepada anggota itu juga secara bertahap sesuai dengan jumlah uang kas yang tersedia. Dan ini tahapnya sama seperti secara sekaligus ya. Jadi setelah penjualan aset non-kas, kemudian pembayaran hutang kepada pihak ketiga. Nah, setelah hutang kepada pihak ketiga semua sudah terlunasi, maka langkah terakhir adalah pembayaran modal kepada para sekutu. Dari di sini pada saat karena penjualannya dilakukan secara bertahap, maka pembayaran modal kepada para anggota juga secara bertahap. Nah, pada saat pembayaran modal kepada para sekutu dilakukan secara bertahap, maka ini harus memperhatikan rencana prioritas pembayaran. Nah, di sini dengan harapan nanti pada saat pembayaran itu tidak ada pihak-pihak yang diuntungkan ya. Jadi harus sesuai dengan rasio pembagian laba rugi firma. Jadi tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, tidak ada pihak-pihak yang merasa diuntungkan. Jadi harus sebanding dengan perbandingan laba rugi firma. Ini contoh firma ABC. Jadi anggotanya ada 3, yaitu Tuan A, B, dan C. Rasio pembagian laba rugi firma adalah 3:2:5. Kemudian diketahui neraca akhir tahun 2018, ini sebelum dilakukan likuidasi. Kemudian, nah ini neracanya di akhir tahun 2018. Di sini ada hutang kepada Tuan A, ya, atau hutang kepada persekutuan. Kemudian, nah di sini kita lihat proses likuidasi atau penjualan aset non-kasnya ini dilakukan secara bertahap. Kita lihat bahwa penjualan aset non-kas dilakukan secara ini selama 3 kali atau 3 bulan ya. Jadi bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, karena pembayaran dilakukan secara bertahap, maka nanti pembayaran kasnya juga dilakukan secara bertahap. Dan nanti karena bertahap, maka kita nanti akan memerlukan yang namanya daftar tambahan. Tujuannya adalah untuk melengkapi daftar likuidasi. Nah, jadinya kalau seandainya penjualan dilakukan 3 kali, maka daftar tambahannya biasanya itu dibuat 2 kali. Kalau misalkan penjualannya itu dilakukan 2 kali, maka daftar tambahnya dibuat sekali. Jadi untuk penjualan aset yang terakhir itu biasanya tidak perlu membuat daftar tambahan ya. Jadi daftar tambahan dibuat sebelum yang terakhir. Nah, dari data di atas tadi, maka langkahnya sama. Yang pertama kita membuat daftar likuidasi, ya. Langkah membuat daftar likuidasi ini, kolom-kolomnya kita buat sesuai yang ada di neraca. Karena yang ada di neraca adalah kolomnya rekeningnya adalah kas, aktiva non-kas, kemudian utang usaha, utang kebutuhan A, modal A, B, dan C, makanya yang kita buat. Kemudian yang pertama adalah keterangan. Nah, ini keterangan transaksi. Kemudian langkah berikutnya adalah karena tadi di neraca sudah ada saldo. Jadi saldo dari buku besar. Jadi itu yang ada di neraca, maka saldo sebelum
realisasi atau likuidasi itu kita cantumkan di paling atas. Jadi yang misalkan kas 1 juta, aktiva non kas 12 juta dan sebagainya itu adalah dari neraca atau dari saldo book besar. Kemudian langkah berikutnya adalah kita lihat di bulan Januari. Bulan Januari nilai bukunya 5 juta, terjual laku 3 juta. Nah, kita lihat karena 5 juta laku 3 juta, maka rugi. Rugi berapa? Jadi ini dikurangi ya. Jadi ini karena 5 juta laku terjual 3 juta, maka rugi 2 juta. Itu rugi. Ruginya adalah 2 juta. Nah, rugi 2 juta itu harus ditanggung oleh para sekutu. Nah, ini kita lihat. Tadi kan rugi 2 juta ya. 5 laku 3. Maka ini rugi 2 juta. 2 juta harus ditanggung oleh para sekutu sesuai dengan rasio pembagian laba rugi firma. Di mana untuk sekutu A, dia menanggung perbandingannya 3, sekutu B 2, sekutu C 5. Maka caranya adalah 3 tambah 2 tambah 5 sama dengan 10. Maka yang ditanggung oleh sekutu A adalah 3/10 kali 2 juta sama dengan 600. Untuk sekutu B, 2/10 kali 3 juta sama dengan 400. Sedangkan untuk sekutu C adalah 5/10 kali 2 juta sama dengan 1 juta. Nah, karena menanggung kerugian, maka semuanya mengurangi jumlah modal dari masing-masing sekutu. Kemudian kita setelah penjualan bulan Januari, kita mencari saldonya. Nah, langkah berikutnya setelah penjualan adalah, ini langkah pertama penjualan aset non kas. Langkah kedua adalah pelunasan hutang kepada pihak ketiga. Di mana pihak ketiga adalah atau pihak eksternal. Kita lihat pihak eksternal adalah hutang usaha. Maka setelah penjualan bulan Januari maka kita melunasi hutang usahanya 2,5 juta. Menggunakan uang kas, maka kasnya berkurang. Setelah itu kita cari saldonya. Langkah berikutnya adalah kita membayar kas, ya. Karena uang kasnya hanya tersedia 1,5 juta, sedangkan modal sekutunya ada 3 orang, maka tidak cukup untuk melunasi semua modalnya. Maka langkah berikutnya adalah kita membuat daftar tambahan. Yang pertama, daftar tambahan yang pertama itu kita buat seperti ini. Nah, daftar tambahan itu kolomnya adalah keterangan modal tuan A, B, dan C sesuai dengan rasio pembagian laba ruginya. Kemudian di situ ada saldo modal sebelum pembayaran kas. Ini kita ambilkan dari sebelum di daftar likuidasi sebelum pembayaran kas di yang bulan Januari. Ini kita ambilkan dari sini. Nah, ini yang kita masuk di saldo modal. Kemudian kita tambahkan dengan jumlah piutang. Nah, ini kita cantumkan di sini. Nah, ini adalah saldo modal sebelum pembayaran kas, kemudian hutang kepada anggota. Kita tambahkan. Nah, ini kita tambahkan jadi modal tuan A sekarang 2,4, tuan B 2,6, dan tuan C 3,5. Langkah berikutnya, karena di bulan Januari itu saldo aktiva non kasnya masih sisa 7 juta. Nah, ini tuh kan masih sisa 7 juta ya. Nah, ini 7 juta ini kita masukkan ke daftar likuidasi. Ini. Di sini. Ini yang 7 juta.
Kalau seandainya sampai dengan bulan Januari itu masih sisa 7 juta itu tidak terjual, maka kemungkinan rugi karena aset tidak terjual, maka ditanggung oleh para sekutu sesuai dengan rasio bagian laba rugi. Jadi, untuk sekutu A ini menanggung 3, sekutu B 2, sekutu C 5. Inilah rasio bagian laba rugi. Maka untuk sekutu A menanggung 3/10 kali 7 juta, sekutu B 2/10 kali 7 juta, dan sekutu C 5/10 kali 7 juta. Nah ini maka yang ditanggung oleh sekutu A adalah 2,1, sekutu B 1,4, dan sekutu C 3,5 atau 3,5 juta. Sehingga kita kurangkan, maka itu yang dibayar untuk pembayaran kasnya, maka untuk sekutu A nanti dibayar 300, sekutu B 1.200.000. Nah ini yang diutamakan dari yang dibayar itu, yang diutamakan adalah hutangnya dulu. Jadi untuk Tuan A, dia mempunyai piutang ke dalam persekutuan atau persekutuan punya hutang kepada Tuan A. Maka ini yang 300 ini kita bayarkan untuk hutang dulu. Nah, jadi untuk modal masih 0 untuk yang sekutu A ya. Untuk yang sekutu B, karena dia tidak mempunyai piutang dalam persekutuan, maka langsung ke modal. Nah ini yang kita bayarkan pada para sekutu. Sedangkan sekutu C di sini 0. Ini 0. Nah, setelah daftar tambahan yang pertama sudah selesai kita buat, maka kita kembali ke daftar likuidasi. Nah, ini kita masukkan di pembayaran kas yang pertama untuk utang kepada Tuan A, baru itu kan masih saldo 1 juta. Baru dibayar 300. Sedangkan modal Tuan A kosong, modal Tuan B sudah itu 2,6 juta, baru dibayar 1.200.000. Jadi masih sisa 1.400.000. Sedangkan sekutu C 0. Nah, jadi setelah dibayar itu sisanya ini adalah sejumlah 1,5 juta. Maka saldonya kas adalah 0. Berikutnya bulan Februari. Ini ya penjualan bulan Februari. Kita lihat bulan Februari nilai bukunya 4 juta, laku terjual kas 2 juta. Jadi ini rugi 2 juta lagi ya. Rugi 2 juta ditanggung oleh sekutu A, B, dan C. Maka untuk sekutu A menanggung 600, sekutu B 400, sekutu C 1 juta. Dari karena menanggung maka dikurangkan. Dan sekarang kita cari saldonya. Jadi kasnya tambah 2 juta, sedangkan aktiva non kasnya sekarang tadi 7 juta, yang terjual adalah 4 juta, maka saldonya tinggal 3 juta. Dan kemudian langkah berikutnya setelah penjualan aktiva non kas adalah pembayaran tahapan kedua. Nah, kita lihat saldo kasnya hanya 2 juta, sedangkan jumlah modal para sekutu kan lebih dari 2 juta. Karena kurang, kalau dibayarkan kurang, maka kita membuat daftar tambahan yang kedua. Nah, di situ ada ini kita lihat daftar tambahan yang kedua. Nah, daftar tambahan kedua juga sama, kolomnya adalah keterangan, modal Tuan A, B, dan C. Saldo sebelum pembayaran kas kita ambilkan dari sebelum pembayaran yang kedua. Nah, di situ untuk modal Tuan A adalah 800,
modal Tuan B sebesar berapa ini? 800 ya. Kemudian 1 juta. Kemudian modal Tuan C sisanya adalah 500. 2.500.000. Nah, itu yang kita masukkan ke daftar tambahan yang kedua. Kemudian tadi kita lihat bahwa untuk Tuan A, dia masih mempunyai piutang dalam persekutuan sebesar 700. Nah, ini kita masukkan. Kemudian kita tambahkan. Nah, sampai dengan bulan Februari, jumlah aset non kas yang belum terjual ini sebesar 3 juta ya, 3 juta. Jadi ini 3 juta. Nih, kemungkinan ini adalah 3 juta. Maka 3 juta itu kemungkinan tidak terjual, maka harus ditanggung oleh sekutu A, B, dan C. Sekutu A menanggung 3/10 kali 3 juta. Sekutu B 2/10 kali 3 juta. Sekutu C menanggung 5/10 kali 3 juta. Maka ini menanggung sekutu A menanggung 900, sekutu B menanggung 600, dan sekutu C menanggung 1.500.000. Kemudian kita kurangkan. Nah, ini yang kita bayarkan. Nah, jadi ini yang harus kita bayarkan kepada para sekutu. Nah, kita lihat kalau seandainya sekutu itu mempunyai piutang dalam persekutuan, maka itu yang kita utamakan. Nah, kita lihat Tuan A, dia masih mempunyai piutang dalam persekutuan, maka karena tadi piutangnya masih 7 juta, dan dia punya hak 600, maka ini digunakan untuk membayar piutangnya dulu, 600. Dan modalnya 0. Sedangkan untuk sekutu B, itu karena dia tidak mempunyai piutang dalam persekutuan, maka ini digunakan untuk membayar modal. Nah, setelah daftar tambahan kedua kita buat, kita kembali lagi ke daftar likuidasi. Nah, jadi ini kita bayar ke pembayaran kas yang kedua. Jadi jumlahnya adalah 2 juta. Setelah membayar kas pada tahapan yang kedua, saldo kas 0. Jadi setelah membayar kas, saldo kas harus 0. Kalau masih ada sisa walaupun Rp1 berarti salah. Kemudian setelah pembayaran yang kedua, kita lihat saldo aktiva non kas masih 3 juta. Kemudian hutang kepada Tuan A masih 100.000. Modal Tuan A masih 800.000. Modal Tuan B masih 600.000. Dan modal Tuan C masih 1.500.000. Kemudian kita lihat bulan Maret. Penjualan bulan Maret. Kita lihat bulan Maret. Nilai aset non kasnya 3 juta. Laku terjual 1 juta. Jadi rugi 2 juta. Nah, ini rugi 2 juta. Sama seperti tadi ditanggung oleh para sekutu. Jadi untuk sekutu A nanggung 600, sekutu B 400, dan sekutu C 1 juta. Kemudian kasnya bertambah 1 juta. Dan kita lihat sekarang saldonya. Saldo kasnya 1 juta. Aset non kas sekarang menjadi 0 karena sudah terjual semua. Kemudian hutang ke Tuan A 100. Modal Tuan A sekarang 200.000. Modal Tuan B sebesar 200.000 dan modal Tuan C sebesar 500.000. Nah, sekarang kita lihat jumlah uang kasnya 1 juta. Sedangkan kita lihat di situ modal Tuan A, B, D, B, C, A, B, C itu jumlahnya adalah 1 juta. Nah, karena biasanya yang kalau misalkan 3 kali penjualan, maka yang terakhir itu pasti tidak membuat daftar tambahan.
maka langkah terakhir adalah langsung pembayaran kas. Jadi di sini setelah pembayaran kas, kita kurangkan, maka saldo terakhir kita lihat, saldo terakhir setelah pembayaran kas yang terakhir, saldonya harus 0. Ya, berarti ini sudah langkah likuidasinya sudah selesai. Kemudian langkah berikutnya setelah daftar likuidasi sudah kita buat adalah kita membuat jurnal. Nah, untuk membuat jurnal ini sesuai dengan jumlah transaksi yang ada di daftar likuidasi. Karena di daftar likuidasi ini jumlah transaksinya ada 7 dari A sampai dengan G ya, maka nanti jurnalnya juga ada 7. Nah, jadi jurnal itu sesuai dengan jumlah transaksi yang ada di daftar likuidasi. Jadi misalkan begini, untuk A, penjualan, jadi penjualan itu kan kalau penjualan berarti kasnya bertambah ya, jadi kas di sebelah bertambah di sebelah debit sebesar 3 juta. Kemudian karena aset non-kas yang dijual, maka aset non-kas di jurnal di sebelah kredit. Kemudian modal A, B, C karena menanggung kerugian, maka karena menanggung rugi maka modalnya berkurang. Modal berkurang di jurnal di sebelah debit. Jadi nanti jurnalnya adalah kas 3 juta, modal A 600, modal B 400, modal C 1 juta pada aset non-kas sebesar 5 juta. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah jurnal yang pertama, yaitu penjualan aktiva non-kas. Seperti ini. Jadi ini sesuai dengan daftar likuidasi. Jurnal kedua adalah membayar hutang kepada pihak ketiga. Jadi hutang, karena membayar hutang, maka hutang dagang pada kas. Nah, ini sesuai dengan jurnal yang transaksi yang B ya. Ini membayar hutang. Kemudian transaksi ketiga adalah pembayaran kas. Yang pertama, tahapan pertama. Jadi membayar kas maka nanti punya adalah hutang kepada Tuan A, modal Tuan B pada kas 1,5 juta. Oh ini ya. Nah ini 1,5 juta. Berikutnya penjualan pada bulan Februari. Kita lihat. Bulan Februari penjualan. Maka ini sama. Seperti karena rugi sama seperti nomor A ya. Jadi kas sebesar kas 3 juta, modal A 600, modal B 400, modal C 1 juta pada aktiva non kas sebesar 400. Kemudian langkah berikutnya karena utang kepada pihak ketiga sudah dibayar, maka langsung mencatat pembayaran kas di tahapan yang kedua. Jadi ini bisa kita lihat tadi adalah utang kepada Tuan A, modal Tuan B, modal Tuan C pada kas. Kemudian langkah berikutnya bulan Maret adalah penjualan. Penjualan untuk bulan Maret ini juga rugi. Jadi kas, modal Tuan A, B, C pada aktiva non kas. Nah, kemudian langkah terakhir adalah membayar kas. Karena tidak perlu membuat daftar likuidasi, maka langsung kita lihat pada daftar likuidasi yang terakhir. Nah, di situ bunyinya adalah hutang kepada Tuan A, modal A, hutang kepada Tuan A sebesar 100.000, kemudian modal Tuan A 200.000, modal Tuan B 200.000, modal Tuan C 500.000 pada kas sebesar 1 juta. Ini adalah jurnal nomor G. Nah, seperti itu. Jadi ini kita sudah membahas likuidasi secara bertahap, disertai dengan daftar likuidasi dan jurnal yang diperlukan ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.